Hai guys, apa kabar kalian? Semoga selalu semangat dalam menjalani segala aktivitas. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film action keluaran tahun 2015 berjudul Close Range yang dibintangi oleh Scott Adkins. Film ini berkisah tentang seorang mantan tentara yang tidak akan segan-segan untuk menghabisi siapapun yang berani mengganggu keluarganya. Meskipun statusnya kini adalah seorang buronan. Musuh yang dihadapi bukan hanya gangster kartel, tapi juga polisi korup. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke cerita lengkapnya. Di awal film, seorang pria bernama Kelton McReady tampak memasuki sebuah markas kartel narkoba. Tujuannya menyerang markas itu adalah untuk menyelamatkan keponakannya yang disandra oleh Victor, bos markas tersebut. Satu persatu Kelton menghajar semua orang yang mencoba menghalangi niatnya. Setelah melumpuhkan mereka semua, Kelton lalu memaksa Victor untuk memberitahu di mana keponakannya disekap. Karena takut, Victor terpaksa menunjukkannya. Kemudian Kelton mengambil kunci ruangan tersebut, serta sebuah flashdisk yang terpasang di sana, meski dia sendiri tidak tahu apa isi dari flashdisk tersebut. Setelah itu dia menghabisinya, serta dua orang polisi yang berjaga di sana. Kelton kemudian membebaskan Hailey, keponakannya itu, dan bergegas meninggalkan markas tersebut. Di dalam perjalanan menuju pulang, Hailey bertanya kepada Kelton kenapa Victor menculiknya. Kelton lalu menyuruh Hailey untuk menanyakan hal itu kepada ayah tirinya, yaitu Wal Reynolds. Di lain sisi, Garcia yang merupakan bos besar kartel datang ke markas di mana Victor, keponakannya itu, dibantai oleh Kelton. Di sana juga datang Cruz, saudara dari Victor. Salah satu anak buahnya mengatakan kepada Garcia, alasan kenapa Victor menculik Hailey adalah karena Reynolds, ayah Hailey, telah mencuri paket miliknya. Meski paket itu telah dikembalikan oleh Reynolds, Victor tetap menolak untuk melepaskan Hailey. Setelah menjelaskan semuanya, Garcia malah membunuh anak buahnya tersebut. Dia marah besar karena anak buahnya itu justru kabur saat Kelton datang menyerang. Sesampainya di rumah Angela, ibu Hailey, sangat bahagia melihat putrinya kembali dalam keadaan selamat. Dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Kelton, adiknya itu. Di lain sisi, Garcia menelpon Jasper, seorang sheriff korup yang dia bayar untuk menghilangkan semua jejak kejahatan kotornya selama ini. Dia meminta Jasper untuk datang ke rumah Reynolds dan menahan semuanya, terutama Kelton. Lalu dia mengirimkan foto Kelton, dan ternyata Jasper mengenalinya. Jasper bilang kalau Kelton adalah seorang tentara yang sudah lama menghilang. Sementara Kelton bersiap-siap membawa Hailey dan Angela untuk segera meninggalkan kota itu selamanya. Pada saat yang sama, Garcia dan anak buahnya sedang dalam perjalanan untuk menyerang Kelton sekeluarga. Saat Kelton bersiap-siap untuk pergi, Reynolds pun tiba. Dia marah besar kepada Angela, istrinya, yang telah menyuruh Kelton untuk menyelamatkan Hailey. Lalu dia meminta Angela dan Hailey untuk ikut bersamanya. Namun Kelton dengan tegas melarangnya. Saat mereka ingin berangkat, terjadi sedikit pertengkaran antara Angela dan Kelton. Kelton sebenarnya tidak menyukai Reynolds, tapi Angela tidak punya pilihan lain selain menikahinya demi menyelamatkan tanah keluarga. Dikarenakan ayah Hailey meninggalkan hutang yang banyak, sementara Kelton selama ini menghilang tanpa kabar. Tak lama Kelton melihat mobil polisi dari kejauhan menuju ke arah mereka. Angela kemudian menyuruh Kelton untuk bersembunyi di dalam rumah, sementara dia yang menghadapi Jasper. Sesaat polisi itu tiba, Reynolds pun keluar, tapi dia justru ditahan oleh Jasper atas tuduhan menyewa Kelton untuk membunuh Victor dan anak buahnya. Setelah itu Jasper bertanya kepada Angela di mana Kelton berada. Jasper ingin menahan Kelton atas pembunuhan Victor dan anak buahnya. Angela menjawab kalau dia tidak tahu di mana keberadaan adiknya.
Kedua anak buah Jasper mencurigai keterlibatan Jasper atas penculikan Hailey, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat mereka berdua hanyalah bawahan Jasper. Tak lama Reynolds justru berteriak mengatakan kalau Kelton bersembunyi di dalam rumah. Mendengar itu, Jasper langsung meminta Kelton untuk keluar melalui monitornya. Namun Kelton tidak peduli dengan perintahnya itu. Lalu Jasper menyuruh kedua anak buahnya untuk masuk ke dalam. Setelah itu Kelton keluar membawa senapan. Angela lalu mendorong Jasper. Dan akhirnya Kelton berhasil kabur. Jasper menyuruh anak buahnya untuk memburu Kelton. Kembali ke Jasper, dia juga ikut menahan Angela dan Hailey yang berusaha melindungi Kelton. Setelah cukup lama saling kejar-kejaran, mobil polisi berhasil mendekati dan menembak mobil Kelton. Terjadi sedikit tabrakan. Kelton berhasil melarikan diri dan kabur ke semak-semak. Kedua polisi itu pun kembali memburunya. Di tempat lain, Garcia dan anak buahnya telah sampai ke rumah Reynolds. Tujuan utamanya adalah untuk mencari Kelton dan juga flashdisk yang dia curi. Jasper melapor kepada Garcia kalau Kelton telah kabur dan sedang diburu oleh kedua anak buahnya. Mendengar itu, Garcia lalu menyuruh dua anak buahnya untuk ikut memburu Kelton. Sementara itu, Reynolds mengambil kesempatan untuk meminta maaf kepada Garcia. Dia mengatakan kalau semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman saja. Garcia lalu mengatakan kalau dia akan memaafkan semua kesalahan Reynolds jika Reynolds tahu di mana keberadaan flashdisk itu. Karena dia tidak tahu sama sekali tentang flashdisk yang dimaksud, Garcia langsung membunuhnya. Selanjutnya Garcia menanyakan tentang flashdisk itu kepada Hailey. Hailey sebenarnya tahu kalau flashdisk itu ada di tangan Kelton. Akan tetapi Hailey tidak mau memberitahu Garcia meskipun dia dalam posisi ketakutan. Garcia lalu membawa Angela dan Hailey ke dalam rumah. Kembali ke Kelton. Setelah sekian lama mencari, polisi akhirnya menemukan jejaknya. Dengan mengendap-endap mereka masuk ke hutan itu. Dan lalu Kelton menolak menembak polisi tersebut. Tak lama Cruz dan temannya datang dan langsung menembaki seorang polisi hingga tewas. Terjadi aksi tembak-menembak antara Kelton dan kedua anak buah Garcia tersebut. Di tengah aksi yang kian memanas, Cruz mengatakan kepada Kelton kalau mereka hanya menginginkan flashdisk yang dia ambil. Tapi Kelton menolak menyerahkannya dan melanjutkan penembakan. Malangnya seorang lagi polisi tewas. Kelton kemudian berhasil menembak teman Cruz. Sayangnya Kelton kehabisan peluru dan dengan terpaksa melakukan pertarungan dengan Cruz. Pada akhirnya Cruz tewas di tangan Kelton. Dia lalu mengambil senapan milik Cruz dan bergegas pergi. Di lain sisi, Garcia kembali mengutus kedua anak buahnya yang lain. Karena Cruz dan kedua polisi tersebut tidak merespon panggilannya, Garcia tampak mulai khawatir. Dia bertanya kepada Jasper, seperti apa sebenarnya sosok Kelton ini. Jasper menambahkan kalau Kelton adalah seorang tentara dengan banyak medali. Dia dipenjara karena memukul atasannya yang korup. Tapi dia berhasil kabur dari penjara dan menjadi buronan. Jasper kemudian mengatakan kepada Garcia untuk tidak perlu khawatir. Cepat atau lambat Kelton pasti akan kembali untuk menyelamatkan adik dan keponakannya. Singkat cerita, kedua anak buah Garcia berhasil menemukan Kelton. Dan seperti biasanya, Kelton dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Sebelum membunuhnya, Kelton terlebih dahulu bertanya apa isi dari flashdisk yang sangat diinginkan oleh Garcia tersebut. Dan ternyata flashdisk itu berisi nama dan nomor telepon para pengedar, serta nomor rekening dan tempat lokasi penyimpanan uang tunai milik Garcia. Setelah mengetahui akan hal itu, Kelton kemudian bergegas kembali untuk menyelamatkan Hailey dan Angela. Sementara itu, Jasper mengatakan kepada Garcia kalau dia sudah melakukan semua tugasnya dan ingin mengundurkan diri. Mendengar itu, Garcia malah bertanya tentang kabar putri Jasper.
yang secara tidak langsung Garcia seakan mengancam untuk mencelakainya. Jasper batal melakukan niatnya itu dan pergi dengan perasaan kesal. Tak lama berselang Kelton tiba dan secara mengendap-endap dia mencoba masuk dan membunuh satu anak buah Garcia yang berjaga di luar. Namun hal itu disadari oleh Garcia dan anak buahnya. Garcia langsung menggunakan Hailey dan Angela untuk mengancam Kelton. Dia memaksa Kelton keluar dari persembunyian dan menyerahkan flashdisknya. Tanpa pikir panjang, Kelton keluar dan membuang senapan yang ada di tangannya. Dia langsung ditodong dengan senjata oleh anak buah Garcia. Bukan Kelton namanya jika pantang menyerah. Dengan sigap dia melakukan perlawanan. Dan terjadilah baku tembak. Kelton berhasil membawa Hailey dan Angela bersembunyi di dalam. Angela juga ikut melakukan perlawanan. Sementara itu Hailey mencoba menelpon polisi negara bagian untuk mendapatkan bantuan. Namun sayangnya polisi tersebut justru menghubungi Jasper karena kota itu adalah daerah dia bertugas. Sementara keadaan kian memanas. Kelton berhasil membunuh anak buah Garcia yang mencoba masuk ke rumah. Satu dari mereka menembaki lantai atas hingga mengenai lengan Angela. Sementara itu anak buah Garcia kembali masuk dan melakukan penyerangan. Posisi Kelton semakin terdesak hingga memaksa dia naik ke atas. Lalu dia meminta Angela dan Hailey untuk kabur melalui jendela. Sementara dia bersiap-siap untuk melanjutkan penyerangan. Kelton kemudian turun dan melakukan penembakan secara membabi buta. Angela dan Hailey masuk ke gudang untuk mengambil motornya. Tapi sialnya Garcia datang dan menodong mereka dengan senjata. Tanpa diduga Jasper datang dan langsung menembak Garcia. Garcia pun tewas di tempat. Tujuan Jasper membunuh Garcia adalah karena dia tidak suka ada orang yang berani mengancam putrinya. Sementara di dalam Kelton baku hantam dengan kedua anak buah Garcia yang masih tersisa. Pada akhirnya Kelton berhasil membunuh mereka. Jasper yang tidak ingin disalahkan berusaha memborgol Hailey dan Angela. Lalu tiba-tiba Kelton menembaknya, namun dia tidak terluka karena memakai rompi anti peluru. Kelton lalu memberi Jasper dua pilihan, borgol atau shotgun. Jika dia memilih borgol, maka dia akan dipenjara atas perbuatan kotornya selama ini. Tapi dia malah memilih shotgun untuk melakukan perlawanan. Alhasil Jasper pun tewas di tempat. Setelah semua musuh berhasil dilumpuhkan, Kelton lalu menyerahkan bukti flashdisk itu kepada Angela untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dari kejauhan terlihat mobil polisi menuju ke arah mereka. Lalu Kelton memilih untuk pergi, mengingat statusnya sendiri masih buronan. Dan film pun selesai. Oke guys, segitu aja. Filmnya lumayan menghibur, walaupun dibuat dengan budget yang lumayan kecil. Ceritanya juga mudah dipahami, cocok ditonton untuk menemani waktu luang kalian. Sampai jumpa lagi di next video.